Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Cukup lama tak terdengar di dunia hiburan. Kini Amarzoni menghebohkan publik. Hal tersebut tak lepas seusai Amarzoni dikabarkan kembali ditangkap karena kasus narkoba. Ini bukan kali pertama Amarzoni berurusan dengan polisi. Sebelumnya pada tahun 2017, Amarzoni pernah ditangkap polisi karena narkoba. Diketahui Polres Metro Jakarta Selatan dikabarkan menangkap seorang artis Indonesia terkait kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika. Kabarnya artis tersebut sudah diamankan petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2 hari lalu. Kabar penangkapan artis tersebut dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi. Pihaknya mengakui mengamankan seorang artis berinisial AZ. Hal itu diungkapkan Ahmad melalui pesan singkat pada Jumat 10 Maret 2023. Ahmad Ardi menegaskan kalau AZ ditangkap karena dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu. Akan tetapi Ahmad Ardi masih merahasiakan di mana pihaknya menangkap AZ. Ia akan memberikan keterangan bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan penangkapan seorang artis Amarzoni terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Truno Yudo mengatakan jika Amarzoni ditangkap di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Maret 2023 lalu. Kendati demikian, Truno Yudo belum membeberkan apakah ada barang bukti narkoba yang disita dari tangan Amarzoni. Saat ini Amarzoni masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Aktris Vena Melinda membantah kabar yang menyebutnya mengintimidasi Ferry Irawan. Bahkan ibunda dari Verrell Bramasta itu menyebut tak mungkin dirinya diam-diam mengunjungi Ferry Irawan di tahanan. Hal itu dikatakan Vena saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 9 Maret 2023. Sebagai informasi, Ferry Irawan saat ini mendekam di tahanan Mapolda Jawa Timur atas kasus dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Vena Melinda. Lebih lanjut, Vena Melinda menyebut pertemuannya dengan Ferry Irawan tersebut terjadi setelah ia melengkapi berkas kepolisian. Saat itu Vena Melinda memperoleh panggilan dari pihak kepolisian. Aktris berusia 50 tahun tersebut lalu memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Dalam pertemuannya dengan Ferry Irawan beberapa waktu lalu, Vena Melinda menyebut sebagai seorang wanita ia hanya ingin Ferry Irawan mengakui perbuatan tersebut. Vena Melinda menilai pengakuan dari Ferry Irawan adalah bentuk tanggung jawab sang suami kepadanya. Pasalnya tanggung jawab menurut Vena tak melulu soal materi. Diketahui sebelumnya setelah menjadi korban dugaan KDRT, Vena Melinda sempat mengalami sejumlah luka fisik hingga trauma psikis. Mantan istri Ivan Fadila tersebut mengaku hingga kini ia masih mengalami trauma hingga harus melakukan hipnoterapi. Selain itu, Vena juga mengaku sampai saat ini belum bisa beraktivitas seperti sedia kala. Hal itu diungkapkan Vena Melinda ketika dirinya belum bisa mencari nafkah seperti biasanya. Semua itu terjadi lantaran ibu kandung Verrell Bramasta punya masalah kesehatan mental buntut KDRT yang dialaminya. Selain itu, Vena Melinda pun belum mau mengambil tawaran endorse lantaran lebih memilih untuk menguatkan mentalnya buntut kasus KDRT. Kemudian ketakutan juga terus dirasakan Vena Melinda ketika mendatangi pengadilan untuk menjalani sidang. Kadang ia harus mempersiapkan mental ketika menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya mohon doanya, mohon juga dari teman-teman wartawan yang sudah mengawal. Saya terima kasih banyak karena peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah buat hidup saya, tapi saya kuat-kuatin terus setiap harinya diri saya untuk bisa menghadapi kalian. Belum ada berita yang nggak benar, tapi saya tetap memilih diam karena saya menghormati ibunda dari Ferry Irawan. Itu orang tua, saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Semua itu pasti ada batasan. Jadi saya mohon klarifikasi saya dan juga ini teman-teman dari Sri Kandi, dari
kuasa hukum saya udah jelas ya kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada. Nggak mungkin, dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa iya? Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Ada nggak? Nggak ada kan? Vena Melinda masih mengalami trauma mendalam buntut kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari Ferry Irawan. Trauma tersebut berimbas saat Vena berkendara. Ia sampai lupa jalan pulang ke rumah ketika sepulang dari sekolah sang putri Fania. Hal itu dikatakan Vena Melinda saat dijumpai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 9 Maret 2023. Tidak hanya itu, Vena Melinda bahkan sempat linglung ketika mendatangi tempat di mana ia akan bercengkrama dengan sahabat. Kendati demikian, Vena Melinda sampai saat ini masih terus berusaha untuk melupakan kejadian tersebut. Sementara itu, Vena diketahui sempat mengajukan restoratif justice kepada pihak Ferry Irawan. Diketahui sebelumnya, Vena Melinda sempat mengajukan restoratif justice dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang ia laporkan. Vena Melinda beranggapan dengan restoratif justice tersebut, Ferry Irawan dapat berubah dan mengakui perbuatannya. Namun 2 bulan sejak Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas kasus dugaan KDRT, Ferry tak kunjung mengakui perbuatannya. Mantan Putri Indonesia tahun 1994 itu sempat menjelaskan persyaratan restoratif justice. Pengakuan tanpa paksaan adalah syarat terpenting dalam restoratif justice. Baru setelah itu perdamaian, kesepakatan hingga evaluasi. Vena Melinda pun tak pernah memaksa Ferry Irawan untuk mengakui kesalahannya. Lebih lanjut, aktris 50 tahun itu menuturkan sebagai seorang istri, dirinya tentu ingin ada kesadaran dari Ferry Irawan untuk mengakui hal tersebut. Pasalnya, pengakuan Ferry Irawan adalah bentuk tanggung jawab Ferry kepada Vena Melinda. Bagi Vena Melinda, bentuk tanggung jawab bukan hanya dari segi materi, melainkan keselamatan hingga harga diri. Disinggung mengenai kabar perceraiannya dengan Ferry Irawan, Vena Melinda merasa bersyukur lantaran sang aktor menggugatnya terlebih dahulu. Hal tersebut membuat Vena bisa jauh lebih fokus pada kasus KDRT yang terlebih dahulu ia laporkan. Novena sudah cerita dari awal itu yang membuat Novena akhirnya kayak traumatik lagi untuk menceritakan detailnya tuh. Kalau trauma sampai saat ini saya bicara ada trauma karena saya ini kalau kayak kemarin nyetir udah tahu jalurnya tuh dari sekolahannya tinggal lurus aja ke rumah, suka tiba-tiba distrek belok. Ada lah in second saya suka nggak fokus. Kemudian saya alhamdulillah yang saya rasakan sekarang adalah bisa tenang aja menghadapi apapun pemberitaannya, apapun. Ya, playing victim sih yang paling berat dari korban KDRT itu adalah di playing victim dan adanya ya itu ya cyber yang luar biasa itu kadang suka jadi apa ya pemicu juga ya Mas ya. Benar. Gitu. Tapi ya harus tetap minta sama Allah kekuatan, terutama kekuatan iman dan juga kesabaran yang luar biasa. Mbak Vena mungkin setelah hipnoterapi ini apa dirasakan sih apa udah mengambil job lagi untuk kerja untuk mungkin mendistrek lah. Penyanyi Ashanty jelaskan alasannya tidak jadi ajak Indra Bekti umroh sebelum bulan Ramadan ini. Rupanya Ashanty memang sudah berniat sejak lama untuk mengajak Indra Bekti umroh bersama. Kepada awak media, Ashanty mengungkap alasan tak jadi ajak Indra Bekti untuk melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya alasan Ashanty ingin mengajak Indra Bekti untuk umroh agar bisa berdoa di tanah suci. Bahkan Ashanty juga berharap Indra Bekti bisa mendapat petunjuk atas prahara rumah tangganya dengan Aldila Jelita saat ibadah umroh. Hal itu disampaikan Ashanty pada awak media pada Kamis 9 Maret 2023. Namun niat baik Ashanty itu belum bisa terwujud lantaran kondisi Indra Bekti yang saat ini masih belum stabil. Menurut istri dari Anang Hermansyah itu, dokter menjelaskan bahwa kondisi Indra Bekti saat ini belum bisa diajak untuk naik pesawat dan berpergian jauh. Kendati demikian, Ashanty tetap berniat membawa Indra Bekti melaksanakan umroh jika sudah sehat kembali. Di
sisi lain, Ashanty minta sang presenter tak banyak pikiran dan turut mendoakan yang terbaik untuk Indra Bekti. Ashanty turut memberi dukungan pada Indra Bekti di tengah kabar digugat cerai Aldila Jelita. Ibunda dari Aurel Hermansyah ini juga mengaku bangga terhadap Bekti atas berbagai musibah yang dilaluinya selama ini. Ia menuturkan bahwa banyak rekan dan sahabat yang mendoakan untuk kesembuhan Bekti. Menurut Ashanty, Bekti sering sharing mengenai kesehatannya. Ia menuturkan bahwa seringkali masih merasa capek setelah aktivitas yang dilaluinya. Seperti yang dikatakan Ashanty, Bekti perlu istirahat yang cukup agar ia bisa kembali pulih dengan cepat. Tak lupa ia juga memberikan doa terkait kesembuhan Bekti. Sebagai informasi, ternyata rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah diterpa masalah sejak tahun 2020. Aldila Jelita mengungkapkan alasannya tetap ingin bercerai dengan Indra Bekti, salah satunya soal prinsip. Aldila menyebut Indra Bekti terus mengulangi kesalahan sehingga ia pun menyudahi rumah tangganya yang sudah berjalan selama hampir 13 tahun itu. Kendati demikian, Aldila Jelita berharap hubungannya dengan Indra Bekti bisa baik meski nantinya berpisah. Aldila mengaku akan tetap menjalin silaturahmi dengan ayah dari anak-anaknya itu. Bunda itu besok mau berangkat umroh besok sekalian dibarengin sama yang rencana Bunda umroh ini Bekti nggak sih? Iya, ya tadinya mau berangkat kan karena aku pikir kan dia juga lagi sakit. Semoga di sana ibadahnya dan lagi apapun itu bisa berdoa di sana. Tapi ternyata memang kata dokter belum bisa karena kedapannya pesawat tekanannya kok kedapannya. Jadi belum bisa ya. Insya Allah nanti kalau misalnya kita berangkat lagi mudah-mudahan dia udah sehat jadi bisa. Rencana berangkat Bun yang bikin Bunda rencana mau ngeberangkatin Indra juga? Itu refleks aja sih ya. Kayak lagi ketemu dia, kesedihan, terus ngobrol yang nggak pakai kamera, terus akhirnya podcast, terus aku bilang oh iya aku kan mau berangkat, ikut aku aja yuk gitu. Ya ternyata memang mungkin belum waktunya nanti insya Allah ya. Kolak udah pasti dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita tuh pengen bagi-bagi tiap hari mau bagi-bagi artinya dari dulu kan sebenarnya dulu kan baginya tajil sekarang mau bagi makanan gitu tiap hari misalnya 500 per hari ke orang-orang 500 ini ya 500 box gitu terus kita minta yang masak orang-orang sekitar rumah jadi Aktor Rizky Bilar mengaku banyak mendapatkan pelajaran pasca terjerat kasus hukum. Diketahui sebelumnya Rizky Bilar sempat terjerat kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Hal itu diungkapkan oleh Rizky Bilar saat menjadi bintang tamu pada kanal YouTube Denny Sumargo baru-baru ini. Dalam podcast berdurasi 1 jam 10 menit tersebut, Rizky Bilar menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi tanda tanya publik. Pada kesempatan tersebut, Rizky Bilar membantah tudingan dirinya lakukan KDRT ke Lesti Kejora. Lebih lanjut, Rizky Bilar menuturkan hubungannya dengan Lesti Kejora kini semakin kuat. Baik Rizky Bilar maupun Lesti Kejora juga sama-sama belajar untuk lebih komunikatif. Atas peristiwa yang menimpanya, Rizky Bilar pun menyadari interupsi dari pihak lain memiliki akibat yang tidak baik untuk rumah tangganya. Kini Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun lebih menjaga privasi ketika ada permasalahan dalam hubungan mereka. Keduanya pun sepakat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam hubungan mereka hanya berdua tanpa ada keterkaitan dari pihak lain. Rizky Bilar menuturkan pengorbanan Lesti Kejora sebagai istri sangat luar biasa. Pasalnya saat terjerat kasus dugaan KDRT, Bilar mendapat banyak hujatan dari berbagai pihak. Lesti Kejora pun tak luput mendapatkan hujatan yang sama dengan sang suami. Rizky Bilar menyebut apa yang terjadi pada Lesti Kejora saat itu adalah sebuah pengorbanan. Buntut dari kasus tersebut ternyata dampak besar untuk keduanya. Kerugian secara material maupun imaterial pun tak terelakkan. Bahkan banyak teman mereka pun menjauh saat itu. Hal tersebut tentunya membuat Rizky Bilar merasa sedikit terluka. Namun belajar dari kasusnya, Bilar baru menyadari jika dirinya punya perbedaan pandangan dengan Lesti. Terlebih kala itu Bilar tengah berada di puncak popularitas sebagai public figure.
Dewi Persik menduga mantan suaminya Angga Wijaya melakukan penggelapan uang. Bahkan ketika ditanya terkait permasalahan uang hasil curian tersebut telah dikembalikan oleh Angga Wijaya, Dewi Persik justru mengancam akan membuka kembali kasus dugaan uang curian mantan suaminya itu. Dewi Persik menduga jika Angga Wijaya telah mencuri uang hasil kerja miliknya. Pedangdut yang terkenal dengan goyang gergaji ini seolah kembali menyentil soal pekerjaan dan penghasilan pasangan suami istri. Ia menegaskan saat memilih suami, ia tak memandang dari kekayaan sang pria. Ia hanya menegaskan jika tak terima jika uangnya dicuri. Sampai saat ini, Dewi Persik mengaku masih memiliki bukti dugaan Angga Wijaya telah mengambil uang miliknya. Mengutip Kompas.com, dugaan Angga umroh dengan uang curian ini bermula saat Dewi Persik siaran live di akun Instagramnya saat mantan suaminya tengah di Tanah Suci. Ia lalu mengatakan itu bagus dan berarti bertobat. Dewi juga menyebut duit banyak diambil darinya dan dipakai untuk umroh. Di sisi lain, Angga Wijaya santai menanggapi tudingan mantan istrinya Dewi Persik yang menyebut telah mencuri uang untuk berangkat umroh. Dia pun mengaku sudah biasa menghadapi sikap mantan istrinya itu. Hal itu diungkapkan Angga Wijaya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Maret 2023. Angga Wijaya belum lama ini diketahui pergi melaksanakan umroh dengan seorang wanita. Angga Wijaya pun tidak mau ambil pusing terkait tudingan tersebut. Ia meyakinkan jika dirinya tidak sama sekali mengambil uang dari Dewi Persik. Begitupun terkait perjalanannya ketika umroh belum lama ini. Bahkan apabila Dewi Persik melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum, Angga Wijaya siap kooperatif untuk menjalani pemeriksaan. Lebih lanjut, pria yang juga mantan manajer Dewi Persik itu yakin jika dirinya telah menjalankan tugas dengan amanah selama bekerja bersama pemilik goyang gergaji tersebut. Ia pun menanyakan kembali permasalahan yang dimaksud Dewi Persik. Yang penting duitku nggak dicuri, udah itu doang. Jadi kalau kita mau kaya, kaya bareng, jangan kaya sendiri. Tahu-tahu kaya sendiri, ya kan? Terus udah gitu playing victim. Terus udah gitu playing victim, capek kan ya? Apalagi dari umroh kan harus mabrur, jangan mabur ya. Ini tapi udah dia nikah belum sih, Mam? Udah sempet denger dia nikah belum sih, Mam? Sempet dia denger mau nikah nih masih yang Kata siapa masa? iya, Mami. Katanya udah punya pacar baru, Mi. Masa? Iya, Mami. Masa? Udah tunangan, Mi. Buka usaha, Mi. Tapi Yakin. Mami katanya buka usaha bener nggak dari uang Mami? Sekarang aku tanya, emang dia suami aku? Kalau orang malingin duit orang, emang kita tahu duitnya mau dipakai apa? Tapi yang sana masih membantah, Mi. Gimana? Kalau maling ngaku-ngaku banyak, Mbak, nanti penjara. Dan siap membuktikan katanya Mi. Siapa membuktikan? Iya, Mi. Membuktikan. Lo kan kemarin udah dibuktikan di Instagram. Sama aku masih ada lo belum terhapus. Angga Wijaya belum lama ini diketahui pergi melaksanakan umroh dengan seorang wanita. Namun kepergian tersebut mendapat sindiran dari mantan istrinya Dewi Persik. Dewi Persik diduga menyindir Angga Wijaya menggunakan uang hasil curian selama menikah. Terkait hal tersebut, Angga Wijaya angkat suara. Ia merespon tudingan yang dilayangkan Dewi Persik. Namun Angga Wijaya tidak terlalu memikirkan terkait tudingan tersebut dan memilih fokus menjalani kehidupan barunya seusai bercerai dari Dewi Persik. Lebih lanjut, Angga Wijaya menilai rezeki seseorang tidak akan tertukar. Ia pun menanggapinya dengan santai. Diketahui sebelumnya, Angga Wijaya mengunggah momen dirinya tengah menjalani umroh. Dalam keterangan di Instagram, Angga Wijaya menegaskan jika uang yang ia pakai untuk menjalankan umroh semuanya halal. Selain itu, Angga Wijaya pun mengaku sudah biasa menghadapi sikap Dewi Persik. Angga Wijaya menyebut dirinya tak kaget karena sudah sejak dulu Dewi Persik bersikap seperti itu. Bahkan apabila Dewi Persik melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum, Angga Wijaya siap kooperatif untuk menjalani pemeriksaan. Lebih lanjut, pria yang juga mantan manajer Dewi Persik itu yakin jika dirinya telah menjalankan tugas dengan amanah selama bekerja bersama pemilik goyang gergaji tersebut. Ia pun menanyakan kembali permasalahan yang dimaksud Dewi Persik. Sementara itu, Angga Wijaya mengatakan sudah bertunangan dengan seorang wanita yang dicintainya. Wanita itu bukan dari
dari kalangan artis. Namun ia enggan mengungkap identitasnya. Mantan suami Dewi Persik itu mengungkap perkenalannya dengan wanita itu. Semua bermula saat live di Instagram jualan kopi. Bisnis kopi ini merupakan hasil kerjasama Angga dengan artis yang sudah memulainya lebih dahulu. Dari pertemuan itu hubungan mereka pun berkembang hingga sepakat menjalin cinta. Belum lama ini Angga juga pergi umrah bersama keluarga dan tunangannya. Angga mengaku bertunangan bulan lalu dengan bertukar cincin. Ia minta didoakan agar rencana pernikahannya segera direalisasikan. Angga resmi bercerai dari Dewi Persik pada Agustus 2022. Namun perceraian mereka tak berakhir secara baik. Keduanya masih sering terlibat saling sindir dan tuduh. Biarin aja nanti kenyataannya enggak. Tapi enggak ya bang? Tapi tahu ya kabar itu ya maksudnya. Alhamdulillah semua yang biaya mulai dari minum air putih sampai beli pakaian yang saya pakai tidak pernah menggunakan pakai uang saya, uang sendiri. Buat bisnis sendiri bang katanya bang, pakai uang itu katanya benar. Enggak, saya juga bisnis itu join kok, nggak bisnis sendiri. Adalah kan artis yang udah jelas punya brand tersebut, mungkin udah pernah dibahas di beberapa stasiun TV untuk siapa orang. Tapi udah lihat ya video sendiri udah nabung berapa lama sih kak? Video ada sih beberapa yang nyampein, cuman aku nggak mau terlalu komentar, biarin aja. Katanya mau dilaporin gimana tuh? Apa ya, atas dasar apa? Katanya pencurian Uang yang mana? Yang waktu itu Yang mana? Yang dicuri. Udah dibalik-balikin semua juga, udah pernah dibahas. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Penyanyi Ayu Ting Ting hingga kini terus menjadi perhatian publik. Terlebih saat ini Ayu Ting Ting masih sendiri dalam membesarkan anaknya. Penyanyi Ayu Ting Ting pun sempat beberapa kali digosipkan dengan sejumlah pria. Baru-baru ini Ayu dirumorkan menjalin kisah asmara dengan YouTuber Boy William. Namun Ayu mengaku hanya berteman dekat dengan Boy William. Janda anak satu itu mengatakan Boy William sosok laki-laki yang perhatian. Penyanyi asal Depok itu menambahkan jika orang tuanya senang melihat anaknya memiliki teman baik. Selain orang tuanya, anak sematawayangnya Bilqis Humaira juga sudah dekat dengan Boy William. Lantas seperti apa sosok Ayu Ting Ting sebenarnya? Seperti diketahui namanya menjadi terkenal saat menyanyikan lagu utamanya yang berjudul Geol Ajeb-Ajeb dan Alamat Palsu yang merupakan ciptaan dan yang berasal dari Dadan Tasikmalaya. Ia pernah menyempatkan diri untuk berkuliah di Universitas Gunadarma. Karena popularitasnya di dunia hiburan, ia memilih untuk tidak meneruskan kuliah demi berkarir. Ayu Ting Ting merupakan putri sulung dari pasangan Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Ia juga memiliki dua orang adik, yaitu adik laki-laki bernama Nar Fazli Ade Ramdhani yang meninggal dunia ketika masih kecil dan adik perempuan bernama Ashifa Nuraini. Penyanyi Ayu Ting Ting menikah dengan Henry Baskoro Hendaroso pada tanggal 4 Juli 2013. Kemudian pada 28 Desember 2013, ia melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilqis Humairah Razak di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Pada 27 Januari 2014, ia mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Dan pada 1 April 2014, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan Ayu. Selepas perceraiannya tersebut, ia seringkali dikabarkan dekat dengan banyak pria, seperti Ivan Gunawan, Syahir Syekh, Hussein Alatas, Andi Arsyil Rahman, Robi Purba, Sule, Victor Agustino, Jordi Onsu, dan Syahrul Gunawan. Namun dari kesemuanya, kabar kedekatannya dengan Syahirlah yang paling menyita perhatian publik meski hubungannya tak bertahan lama. Ia juga sempat akan menikah dengan Aditya Jayusman pada Februari 2021, namun kemudian batal dan hubungan keduanya pun kandas. Tapi cocok kok teh. Apa sih kalau ditanya selalu ditanyanya nikah, emang orang berteman dekat nggak boleh kan, kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi masih sebatas teman dekat ya teh. Iyalah dia baik terus juga. Tapi ayah sering manggil-manggil mantu ayah gitu teh. Emang nggak bisa dipecandain orang. Dapat restu belum sih teh dari ayah, dari ibu? Ih, kalau orang tua mah senang-senang aja anaknya punya teman deket, punya teman curhat, punya teman sharing. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Jelas kita kan sekarang teman dekat, saling support. Saya dari dulu kan emang kita meranjak bareng-bareng dari nol gitu, dan satu manajemen juga sampai sekarang. Sempat berantem, sekarang baikan. Jadi senang aja lah. Teh tapi Udah sering mulai kumpul lagi, udah mulai reuni lagi. Teh tapi sering ceplosan manggil sayang nih teh sama Kak Boy. Emang nggak boleh, Mbak. Kalau Bapak tadi nggak pas sayang. Apa kabar sayang?
YouTuber Gita Savitri Devi atau akrab dengan nama Gita Sav kembali mencuri perhatian publik. Setelah ramai gaungkan child free atau keputusan tidak memiliki anak, Gita Sav ini kembali dengan aksi kontroversinya. Lewat unggahan terbarunya di Instagram, Gita Sav membagikan potret ketika dirinya ikut parade di Hari Perempuan Internasional. Tak sendiri, dia juga ditemani sang suami, Paul Partohap. Dalam parade itu, Gita Sav dan suaminya membawa spanduk untuk mendukung kebebasan perempuan. Sekilas tak ada yang salah dengan aksinya tersebut. Namun netizen menyoroti tulisan di papan yang dibawa oleh Paul. Di sana terlihat adanya tulisan LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender dan queer. Sedangkan arti tanda plus pada LGBTQ+ adalah untuk mengenali orientasi seksual dan identitas gender tanpa batas. Dari situlah kita mendukung adanya LGBT. Ada salah satu netizen yang menyinggung terkait pemikiran Gita Sav selama ini. Dia berpendapat bahwa semua pemikiran Gita Sav itu bisa menjadi simbol pemaksaan. Sebab menurut netizen tersebut, mau tak mau sebagian orang akan berpikir seperti Gita Sav. Alih-alih membela diri, Gita Sav justru tak menyanggah pendapat dari netizen tersebut. Di sisi lain, Gita Sav sempat menyinggung susahnya menjadi seorang ibu jika kelak memiliki anak. Gita Sav mempunyai pandangan apabila menjadi ibu adalah hal yang melelahkan. Hal itu diungkap Gita Sav lewat Instastory-nya. Di sana, Gita Sav membagikan sebuah artikel yang berjudul "Setiap 2 menit, satu perempuan meninggal akibat kehamilan atau persalinan". Dari artikel tersebut, dia kemudian memaparkan mengenai sudut pandangnya terkait menjadi seorang wanita. Menurutnya, dia merasa jika menjadi ibu akan membuatnya memikul tanggung jawab yang berat, apalagi soal masa depan anak. Sehingga hal itu membuat Gita Sav berpikir jika menjadi ibu adalah sesuatu yang melelahkan. Kabar bahagia datang dari pasangan Alvin Faiz dan Henny Rahman. Tepat pada Kamis 9 Maret 2023, Henny Rahman melahirkan buah cinta pertamanya dengan Alvin Faiz. Kabar tersebut diketahui dari unggahan mantan suami Larissa Chow di Instagram. Dalam unggahannya tersebut, Alvin Faiz mengungkap jenis kelamin dan nama sang buah hati. Alvin Faiz dan Henny Rahman memberikan nama untuk anak mereka Muhammad Mikail Faiz Al-Halim. Kemudian Alvin Faiz melantunkan doa untuk Muhammad Mikail Faiz Al-Halim. Yang menarik, Alvin Faiz langsung menghubungi putranya dengan Larissa Chow, Muhammad Yusuf Alvin Ramadan. Dalam unggahan videonya di Instastory, tampak Alvin Faiz asyik video call dengan Yusuf. Yusuf dengan riangnya menyebut jika dia ingin bertemu dengan Mikail. Alvin Faiz pun seolah tak sabar ingin mempertemukan Yusuf dengan Mikail. Sebagai pengingat, Alvin Faiz merupakan mantan suami dari Larissa Chow. Dari pernikahannya dengan Larissa Chow, dia dianugerahi satu anak yang bernama Muhammad Yusuf Alvin Ramadan. Setelah bercerai, Alvin Faiz menikah dengan Henny Rahman. Muhammad Mikail Faiz Al-Halim adalah buah hati pertama Alvin Faiz dan Henny Rahman setelah 1,5 tahun menikah. Sebelumnya, putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz, beberapa waktu lalu juga sempat cekcok dengan mantan istrinya Larissa Chow di sosial media. Mereka seolah saling mengungkap aib satu sama lain sehingga menyita perhatian publik. Terbaru, Alvin Faiz membongkar sederet tabiat buruk Larissa Chow saat masih menjadi istrinya, termasuk perihal dugaan perselingkuhan. Dalam kesempatan itu pula, Alvin menjelaskan bahwa dia mengaku pernah hilaf saat masih berumah tangga dengan Larissa. Ini juga buntut dari Larissa Chow yang kala itu berstatus istri juga mengkhianatinya. Agar berimbang, dia pun tak segan membeberkan bukti perselingkuhan Larissa Chow dengan beberapa pria. Selain membahas soal perselingkuhan Larissa Chow, anak mendiang Ustadz Arifin Ilham itu juga mendadak mengaku bahwa dirinya menjadi korban KDRT.
Baru-baru ini komedian Arie Kriting pamer kekayaannya dengan memberikan hadiah menakjubkan untuk sang istri. Dalam unggahan Instagram pribadinya pada Selasa 7 Maret 2023, Arie Kriting membagikan sebuah video bersama Indah Permatasari. Rupanya Arie Kriting diam-diam tengah membangun rumah mewah tingkat 3 untuk keluarga kecilnya. Postingan Arie Kriting membangun rumah mewah untuk Indah Permatasari itu langsung banjir pujian. Arie Kriting menunjukkan isi rumahnya yang masih kosong dan terlihat luas. Sang komedian itu menyebut bahwa rumah mewahnya itu untuk membahagiakan Indah Permatasari. Pelansir dari Instagram pribadinya, postingan itu memperlihatkan cuplikan video Arie dan Indah tengah memperlihatkan bangunan rumah baru mereka. Indah dan Arie berjalan-jalan sambil melihat bangunan rumah masa depan mereka. Lanjut Arie, ia menegaskan akan selalu bertanggung jawab terhadap keluarga kecilnya. Momen Arie Kriting pamer rumah tersebut membuat Nursyah, ibunda Indah Permatasari, langsung nyinyir. Nursyah dalam unggahan Instagramnya menyindir keduanya soal uang yang telah dikeluarkan untuk mendidik dan membesarkan anaknya Indah Permatasari. Balasan Nursyah atas rumah baru yang dimiliki Indah Permatasari itu pun sontak tuai sorotan netizen. Banyak netizen yang geleng kepala lantaran sikap Nursyah yang nyinyir dengan kehidupan anaknya. Perlu diketahui pernikahan Indah Permatasari dan Arie Kriting memang belum juga mendapat restu dari Nursyah, ibunda Indah. Bahkan Nursyah tak ragu membanding-bandingkan Arie Kriting dengan menantunya yang lain. Nursyah tampak bahagia melihat pernikahan Sinta Mutiara Bella yang begitu mewah dan meriah. Ia pun menyebut keluarga suami dari Sinta sangat menghargai orang. Nursyah merasa terbang saat menyaksikan pernikahan Sinta Mutiara Bella yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Bahkan ia merasa derajatnya diangkat oleh sang menantu. Selain itu, Nursyah mengaku tak menyangka Sinta Mutiara Bella yang tidak pernah ia perhatikan justru mengangkat derajatnya bukanlah Indah Permatasari. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Bintang film Luna Maya dan Marian Rumantir membangun perusahaan media dan agensi hiburan digital bernama Travel Secret atau TS Media sejak 2022. Awalnya TS Media merupakan proyek dokumentasi kegiatan liburan Luna Maya dan Marian Rumantir. Seiring berjalannya waktu, TS Media berkembang dan melibatkan banyak konten kreator. Hal itu diungkapkan Luna Maya saat ditemui di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu 8 Maret 2023. Mantan kekasih Ariel Noah itu kini tidak hanya memikirkan konten liburan semata. Dua pendiri TS Media itu ingin memberikan manfaat untuk banyak orang. Luna Maya dan Marian Rumantir juga meluncurkan komunitas anak muda bernama TSX atau TS Experience. TS Experience adalah wadah berkumpulnya anak muda dan bertukar pengetahuan. Perempuan asal Denpasar, Bali itu berharap TS Experience dapat mendorong anak muda lebih kreatif dalam menciptakan sesuatu supaya memiliki kemampuan dan mampu bersaing di dunia kerja. Marian Rumantir mengatakan TS Media akan menyapa lebih dekat anak-anak muda. Tidak hanya di Jakarta, Marian menargetkan event TX Experience hadir di 12 kota di Indonesia. Selain membangun perusahaan, Luna Maya memetik hikmah luar biasa setelah menjadi host podcast. Diketahui Luna Maya bersama memandu podcast di kanal YouTube TS Media bersama Marian Rumantir. Luna Maya mengaku bisa mendengar berbagai cerita dari para bintang tamu yang hadir. Menjadi host membuat mantan kekasih Ariel Noah itu lebih rajin bersyukur. Baginya Tuhan sangat adil dalam memberikan cobaan kepada umatnya. Jawaban senada juga disampaikan host podcast lainnya di TS Media, yaitu Marian Rumantir. Ia menilai setiap orang punya cerita berbeda-beda yang seharusnya tak boleh dihujat. Dihina sampai kita tuh nggak ada kulitnya gitu rasanya. Tapi sekarang alhamdulillah buat Tuhan tuh sangat baik ya. Ada orang yang benar nggak salah deh. Intinya jadi lebih kuat ya. Iya nggak cuma lebih kuat aja sih, cuma kayak bahwa hidup itu bisa berbalik kok. Percaya deh. Sulit apa dulu? Oh, susah. Ketemu orang bisa bersama-sama.
nggak usah diulang lah mbak pertanyaan. Nanti ada di kiasan bisa 1 jam sendiri. Terus dari kolaborasi ini ya support system selain diri sendiri mungkin ada orang lain gitu keluarga. Ya Marian pasti ya, karena saya di Jakarta sendiri ya, ke kantor sama Marian, pagi olahraga sama Marian, malam juga sama makan malam juga sama. Kadang-kadang traveling juga bareng. Jadi ya pasti teman-teman yang lain juga selain Marian ada banyak, keluarga kan di bawah sini gitu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.